Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mika Krisdayanti Burmanurung dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh, sinyal kontrol, prosesor, interface komputer, dan peripheral teknologi memori yang digunakan. Arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contoh, set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan bermacam-macam jenis data. Misal, bilangan, karakter, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme I atau O. Arsitektur komputer dapat bertahan bertahun-tahun, tapi organisasi komputer dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Pabrik komputer memproduksi sekelompok model komputer yang memiliki arsitektur sama tapi berbeda dari segi organisasinya, yang mengakibatkan harga dan karakteristik unjuk kerja yang berbeda komputer. Komputer sebagai mesin multilevel. Level adalah suatu tingkatan bahasa dan mesin virtual yang mencerminkan tingkat kemudahan komunikasi antara manusia sebagai pemrogram dengan komponen sirkuit elektronik dalam sebuah komputer sebagai pelaksana instruksi sebuah pemrograman. Bahasa atau level yang terletak paling bawah adalah yang paling sederhana dan dapat diproses dengan cepat oleh mesin komputer, tetapi sulit untuk dipahami oleh manusia. Bahasa atau level yang paling atas adalah yang paling rumit dan mesin akan lebih lama melakukan proses instruksinya karena memerlukan interpreter, tetapi manusia lebih mudah memahami bahasa level tersebut. Komputer sebagai mesin 6 level. Pada level 1-3 merupakan bahasa mesin bersifat numerik. Program-program di dalamnya terdiri dari deretan angka yang panjang yang tidak menjadi masalah untuk mesin, tetapi merupakan persoalan untuk manusia. Mulai pada level 4, bahasa berisi kata atau singkatan yang mempunyai arti bagi manusia. Komputer dirancang sebagai suatu rangkaian level di mana setiap level dibangun di atas level sebelumnya. Setiap level memiliki abstraksi berbeda, dengan objek-objek dan operasi yang juga berbeda. Kumpulan jenis data, operasi, dan sifat dari setiap level disebut arsitektur dari level tersebut. Sifat-sifat yang dipahami oleh programmer, seperti berapa besar memori yang tersedia, adalah bagian dari arsitektur. Sedangkan aspek implementasi seperti jenis teknologi chip apa yang digunakan untuk mengimplementasikan memori bukan bagian dari arsitektur. Studi tentang cara merancang bagian-bagian suatu sistem komputer yang terlihat oleh programmer disebut arsitektur komputer. Dalam praktik umum, arsitektur dan organisasi memiliki arti yang sama. Evolusi komputer pragenerasi. Pertama, tahap manual. The first computer were people. Komputer merupakan suatu profesi bagi seorang yang pekerjaannya menghitung, seperti menghitung tabel navigasi untuk pelayaran, pemetaan, posisi planet untuk menentukan kalender astronomi, perhitungan kalender dan jam, rumus-rumus dan fungsi-fungsi untuk menghitung suatu nilai, dan lain-lain. Anda bayangkan bila Anda bekerja sebagai komputer yang tiap jam, tiap hari menghitung suatu perkalian. Tentunya timbul rasa bosan, ketidaktelitian, sehingga bisa melakukan kesalahan. Oleh karena itu, banyak orang yang berusaha menemukan suatu alat atau mekanisme untuk membantu, mempermudah, atau menggantikan pekerjaan menghitung tersebut.
Tahap mekanikal. Leonardo da Vinci 1452 sampai 1519 merancang mesin hitung yang dijalankan dari roda bergerigi atau gear, tetapi alat tersebut tidak dibuatnya. Beberapa tahun setelah Pascal, Gottfried Leibniz atau Jerman membuat Stepford Recorder untuk perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sekaligus berupa drum dari logam panjang, dan masing-masing drum terdapat 10 logam panjang yang melingkarinya. Alat ini menggunakan sistem bilangan desimal. Leibniz juga memberikan konsep untuk menggunakan sistem bilangan biner yang menjadi dasar operasi komputer modern. Tahap mekanik elektronik. Tahun 1887, Dr. Hermann Hollert membuat mesin sensus disebut Hollert-Dex dengan konsep machine readable card dan menggunakan point card. Hasil perhitungan dengan mesin tersebut ditunjukkan pada dinding mesin, mirip dengan speedometer di zaman sekarang, dengan cara kerja seperti mekanisme Pascalin. Sensus di US yang diambil tahun 1880 membutuhkan waktu 7,5 tahun kalkulasi manual untuk tabulasi. Waktu tabulasi dengan metode Hollert lebih cepat, sehingga tahun 1890 perhitungan sensus US menggunakan mesin Hollert dan selesai kurang dari 3 tahun. Setelah sensus, Hollert mengubah mesinnya untuk penggunaan komersial dan pada tahun 1896 mendirikan Tabulating Machine Company atau cikal bakal IBM atau International Business Machine Corporation untuk memproduksi dan menjual penemuannya. Tahap elektronik komputer mekanik mempunyai dua kekurangan utama, yaitu kecepatan komputer dibatasi kelambatan gerak bagian-bagiannya dan transmisi informasi oleh alat mekanik seperti jir, pengukir, dan sebagainya yang tidak praktis. Pada elektronik komputer, bagian yang berpindah merupakan elektron dan suatu informasi dapat ditransmisikan dengan arus listrik dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya atau 300.000 km per detik. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.